Sebelum kita mengaji, mari kita hadiahkan Al-Fatihah kepada para pengarang Al-Hikam, pengarang matan dan pengarang syarah, kepada seluruh guru-guru yang sudah berjasa mengajarkan Al-Hikam kepada kita. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lillahi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kaji kita malam kini halaman 107. Insyaallah dalam satu halaman ke ada 3 kalam hikmah yang akan kita baca. Yang pertama, iza aradta ayyaftahalaka babar raja'i fashhad ma minhu ilaik. Wa iza aradta ayyaftahalaka babal khawfi fashhad ma minka ilaih. Yang kedua, rubbama afadaka fi lailil qabdi ma lam tastafidhu fi isyraki naharil basd. Kemudian yang ketiga, matali'ul anwari al-qulubu wal asrar. Iza aradta ayyaftaha laka babar raja'i fashhad ma minhu ilaika. Ajale soro ke lapakai ko ada yang lain ba soro Ang salah dia. Yo, dek apa kali itu? Baca mana? Coba dibuka kok. Iza adata ayaftaha laka babar raja'i fashhad ma minhu ilaika. Wa iza adata ayaftaha laka babal khawfi fashhad ma minka ilaihi. Pasoro masih apa? Kurang jalan. Siap. Apabila menghendaki engkau bahwa membuka Allah bagi engkau akan pintu harap. Apabila awak menghendaki engkau bahwa membuka Allah bagi engkau akan pintu harap padanya Allah. Ba'ala apabila maka pandanglah de engkau. Artinya tuntui hadirlah de engkau pada diri engkau. Akan ma yang hionya ma tu ba'ayonyo yang sampai daripadanya Allah kepada engkau. Daripada mailu manfaat dan menolakkan mudarat. Daripada katiko kiadan engkau pada paru ibu engkau. Minjal bil manafi'i wa daf'il madari
min hina kaunika fi batni ummika. Daripada ketika keadaan engkau pada batin, artinya pada parui ibu engkau. Ilal waqtil ladzi anta fihi, hingga waktu alladzinan waktu yang barang engkau pada waktu. Apa maksud itu? Waktu kini. Fa iza syahidta zalika ghalaba alaika halur raja'i fihi. Maka bila mandang engkau akan demikian, bala apabila kareh atau engkau anan kareh laku raja, laku harap padanya Allah. Wa adamul ya'si mir rahmatihi, dan adam dan indah adam tapi indah putih asu daripada rahmatnya Allah. Walau ma'al wuku'i fi zambi, dan sekalipun jikalau sarato jatuh pada dosa. Kaji kita malam ini berkaitan dengan kaji yang pada pertemuan sebelumnya. Kata pengarang di belakang, jangan sampai perbuatan dosa membuat kita putih asu dari rahmat Allah. Di orang yang tidak putih asu dari rahmat Allah itu tandanya masih ada raja, ada harapannya kepada Allah. Kalau kita kurang harapan, rasa-rasa keputih asu agak sesuai apa tipsnya? Baca rui kata pengarang. Kanalah segala nikmat Allah yang telah dicurahkan ke awak sejak awak dalam paru ibu sampai kini. Walaupun awak berbuat dosa, tapi Allah tidak pernah memutihkan nikmatnya ke awak. Artinya Allah itu sangat pengasih, maha penyayang. Walaupun banyak awak buat salah dosa, Allah tetap masih mau memberikan nikmatnya ke awak. Wa iza ghalaba 'alaika ar-raja'u wa khafta ayyuqi'uka zalika ayyuqi'aka zalika fi mukhalifati. Dan bila kareh atau engkau raja dan takut engkau menjatuhkan akan engkau demikian pada menyalahnya Allah, wa aradata ayyaftahalaka babal khaufi, dan menghendaki engkau membuka ya Allah bagi engkau kan pintu takut, takfi ka anzalika, karena menahan yo takut itu akan engkau demikian atau demikiannya menyalahi Allah. Fashad mangku pandala ada engkau, artinya itu hadir ada engkau fi nafsika pada diri engkau, ma huwa wasilun minka, ma yang hionya ma ba'ayonya yang sampai daripada engkau kepadanya Allah, daripada al-mukhalifat, daripada barapunan menyalahi atau mengasuhnya kesalahan, wal isyan dan maksiat, wa su'il adabi dan jahil adab, baina yadaihi antara hadapannya Allah. Dikalau Allah harap, awak Allah tumbuh rasa harap di hati awak. Kadang-kadang rasa harap yang berlebihan tadi itu bisa membuat awak lupa diri loh. Sehingga takut awak bego menganggap enteng dosa. Sehingga awak takut terjerumus ke dosa balik. Mangko kita minta lo agar Allah bukakan pintu takut untuk awak. Caranya agar Allah buka pintu takut itu, caranya adalah dengan ingatlah apa yang dari awak kepada Allah. Atau kesalahan, dosa. Karena dosa awak kepada Allah, karenalah segala maksiat yang kita lakukan. Karenalah kurang adabnya kita kepada Allah. Kalau itu dikana, maka tumbuh rasa takut kepada Allah.
karena dosa-dosa waktu ya Allah, banyak dosa boleh ya Allah, banyaknya kesalahan boleh. Jadi kalau banyak kesalahan tadi itu timbul rasa takut kepada Allah, maka insya Allah itu akan menghambat awak untuk melakukan maksiat untuk yang akan datang. Faiza syahidata zalika ghalaba alaika halul khaufi, maka apabila mandang engkau akan demikian, wala apabila kareh hati engkau anak kareh laku takui, maka menahan yu demikian daripada menyalahinya Allah. Jikalau kareh rasa takui dalam diri awak, maka itu akan menahan kita dari melakukan kesalahan yang baru atau melakukan dosa yang baru. Faraja'u wal khawfu halani yansha'ani anil musyahadatain al mazkuratain. Maka baram lo harap dan takui ba'ala baram lo dua hal yang terbit kaduanya daripada dua pandangan yang disabui. Di raja dan khawfiku adalah iko yang menjadi ajaran inti dari Imam Hasan al-Basri. Mas al-Basri itu adalah tabi'in, tokoh tabi'in yang merupakan generasi perintis tasawuf. Jadi zaman Imam Hasan al-Basri itu beliau hidup di zaman itu alun dikenal istilah tasawuf. Yang dikenal adalah istilah zuhud. Di gerakan zuhud itu adalah cikal bakal dari tasawuf. Dan Imam Al-Basri itu adalah perintis atau tokoh dari gerakan zuhud tersebut. Nah, dua kajian sangat ditekankan di Imam Al-Basri itu. Khauf dan raja. Takwi dan harap. Jadi kalau harap bana aja, waktu lo gembira bana lo, girang banalo adanya takut terjerumus ke dosa, walaupun harap tadi ada manfaatnya, itu kita ndak putih asuh dari rahmat Allah. Kalau takut bana Jawa, bisa-bisa kadang-kadang membuat putih asuh dari rahmat Allah. Terlalu tenggelam awak memikirkan dosa yang banyak, bisa-bisa kita putih asuh. Maka para lu harap. Jadi duku adalah ibarat dua sayap di buruang. Nah, di sayap kanan sayap kiri itu mesti seimbang, samu kuai. Maka baru bisa buruang tadi tabang. Dan menyerupakan pengarahkan keduanya disiko diserupakan dengan rumah pintu harap, pintu takui. Ibaratkan dengan rumah yang memiliki pintu. Menyerupakan mengarahkan keduanya yaitu khadara jaikot dengan sesuatu yang artinya sesuatu itu pintu yang dikunci. Biasanya kalau punya pintu itu kan bangunan itu rumah, enggak? Jadi diserupakanlah takut harap tadi sesuatu bangunan yang memiliki pintu yang dikunci. Hal keadaan isti'arah bil kinayah namanya. Bukakanlah pintu ampunanmu ya Allah. Semuanya. Bukakanlah pintu ijabah. Itu namanya kata kiasan. Isti'arah bil kinayah. Namanya itu majazi. Jadi dalam bahasa Arab, sebenarnya bukan bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia pun ada tuh bahasa itu ada yang hakiki, ada yang majazi. Tidak hakikinya sedero. Majazi itu disebut dengan kinayah. Habis sampai anda itu apa tuh Singapodium tuh mah. Singapodium tuh enggak jadi kita pahami tiba aja mana singo tuh, enggak hewan ya itu loh. Ini manusia. Atau Singapodium itu kata-kata majazi namanya, kinayah.
Wal babu takhil, dan barang pintu bab takhil. Kalau kau dan raja itu diserupakan dengan rumah, dengan bangunan, biasa bangunan tadi ada ke pintu. Di pintu tadi apa tuh takhil, dikhayal-khayalkan. Dan bala baram fatah membuka bala baram tarsih namanya. Kok kajinya kok ada kok dalam satu kitab nama kita tentang majazi itu. Nama kita saya dulu pernah ngaji Mabuya berkaitan dengan istiarah. Atau barang idafat ba'ala baramullah bagi bayan. Kemudian masuk kita ke program hikmah yang kedua, itu selesai tanda hikmah. Rubbama afadaka fi lailil qabdi, rubbama afadaka fi lailil qabdi ma la tastafiduhu fi isyraki naharil basti. Terkadang-kadang memfaedahkan akan engkau wahai orang arif. Di siko disebutnya tas orang arif, sebenarnya bukan orang arif kok, juga untuk murid. Terkadang-kadang memfaedahkan akan engkau wahai orang arif pada malam kabat. Kau cilai. Kabat diserupakan dengan malam. Artinya kabat yang diserupakan dengan malam, dengan sejamia, dengan apa sejamia artinya persamaannya as-sukun fikul, tenang pada tio-tio. Kalau malam itu kan tenang, ya enggak? Mala tastafidu, ma yang tidak menuntut faedah engkau akan yuma, artinya ilmu dan ma'rifat, artinya tidak memberi faedah engkau akan yuma, akan yutio pada cemerlang siang basat. Artinya basat yang diserupukan dengan siang. Dengan sejamia al-intisar pada tio. Al-intisar itu betul. Intisar itu artinya meriah. Jadi di belakang lah pernah dibahas karena kabat dan basat. Atau kabat, suasana kabat itu artinya kucuy. Ibarat bungo tuh, bungo sedang kuncup. Kalau basat itu artinya mekar. Bungo sedang mekar. Jadi kalau hati awak sedang apa namanya itu, sedang tak gembira, itu namanya kabat. Jadi kalau kita dapat musibah misalnya, atau kabat hati awak tuh, gembira, sedih, tidak, atau kecewa kini ada namanya bad mood, kabat. Kalau basat itu gembira, riang, gembira, semangat. Kalau kabat itu nonoknya itu ngecek-ngecek lah tuh. Jadi kalau basat itu nyana mengecek panjangnya. Bukan nak tanya ngeceknya mota aja, atau kalau suasana basat tuh. Irang, gembira. Jadi kata pengarang di belakang disampaikan juga tuh, sebenarnya lebih rancak kabat tuh berwasat. Ada faedah yang kita dapatkan ketika kabat, yang tidak kita dapatkan ketika sedang basat. Dengan sejamia intisar pada tetio bagi ma yang telah terdahulu yoma. Bosnya siman yang hasil pada sisinya siman tuan hasil basat.
Ba'alah man bergerak nafsunya siman kepada menzahirkan ma yang pada sisinya siman daripada ma'rifat dalamnya ma'rifat. Dikala dalam suasana bahasa itu kadang-kadang awak bergejolak hawa nafsu tadi untuk magih tahu kau yang apa nanalah awak dapatkan dalam pengalaman batin seorang murid. Atau seorang murid misalnya bergejolak nafsu tadi untuk mau tahan ke orang lain kaji nalah di dapetnya. Jadi kalau dakwah apa boleh ya, menyampaikan orang sembahyang itu boleh tuh. Wana lawan dalam sembahyang aja sembahyang disampaikan kaji itu rancak tuh. Wana masih berjudi, so berhenti berjudi. Wana masih berdosa, so berhenti berdosa. Tapi kalau pengajian tasawuf, apalagi pengajian tasawuf itu khusus atau berkaitan dengan pengalaman batin awak atau tidak perlu disampaikan. Jika disampaikan mana tidak ada manfaatnya itu. Jadi orang menyampaikan kaji tarekat kasau kau yang lain itu seperti mota di lapau, enggak? Itu namanya itu namanya menyegak sesuatu yang berharga. Tapi kan ada cuan uang itu, enggak? Tujuannya tuh, tujuannya mungkin untuk memberitahu kau orang bahwanya lah mengaji tasawuf. Mengaji tujuannya menyampaikan bahwa kajinya lah tinggi. Tujuannya itu. Ujung apa lah itu? Ujung untuk mendapatkan ujian manusia. Agar awak dipandang tinggi. Jadi sesuatu itu latan ditampe. Kalau mau tahu masalah kaji di lapo boleh ya. Tapi tadi ya berkaitan dengan dakwah. Lihat tuh encak atau dakwah majak orang ke agama. Ndak. Orang alun mengaji diajak mengaji, orang alun sembahyang diajak sembahyang. Tapi kalau masalah lah materi kaji, masalah akidah lah, masalah tasawuf lah dibahas di lapor itu tidak cocok. Bahas tuh di majelis ilmu kan dibahas. Itu kadang-kadang orang awak sebagian salah letak tidak. Lapau kaji lah tinggi lah sampai lah dibahas itu kamar. Itu salah letak. Atau ingin mau tautan kaji ke orang. Itu tidak ada manfaatnya. Kegodaannya ketika basat itu ingin menyampaikan ke orang lain, menzahirkan maya posisi seorang dari podo ma'rifat dalam ma'rifat. Mangko terkadang-kadang ada demikian banyak sabok bagi hijabnya seorang. Kadang-kadang deknya lah ada seketika dibukakan ma'rifat, nah dia utang ke orang, kadang-kadang itu menyebabkan hijab balik. Dengan bersalahan siman yang hasil pada siman itu hasil kabat. Bang kebosongnya nafsunya siman, bahala sungguhnya pacah yang nafsu dan hino yang nafsu. Maka ada demikian pada sabak pada limpahan Allah akan kebaikan hatinya siman. Jadi ketika awak kabat tadi itu awak ibarat kan tak pasal ego, jadi kan ibarat kan semangat. Awak tidak ada menghendak tekanan, tidak ada harap pujian uang, tidak ada mengharapkan pandangan uang, tidak. Kalau kabatnya panok, tanya kecil, tanya kan cik jauh, tanya kan nyonok. Nah, itu dapat limpahan kebaikan. Dan karena ini waliza kanal arifuna yu'sirunahu alal basti. Dan karena ini ada orang arif mereka itu pada memilih mereka itu akan yukabat atebasat lima fihi min adami hazin nafsi. Karena yang pada yukabat itu daripada adam keuntungan nafsu. Wa wujudi qudratihim alal wafai bi adabi. Dan wujud kuasa mereka itu arti menyempurnakan adabnya
kabat dunal basti indak basat. Jika ketika kabat itu insya Allah bisa seseorang itu menyempurnakan adab. Kalau basat kadang-kadang seseorang tidak sanggup menyempurnakan adab ketika basat. Bawa de girang kadang tergelincir. Kalau de girang itu kadang mulut terlompek, kato terdorong, enggak. Waqad yahsulu indahum fihi jaz'un wa adamu sabrun ala muqawamatil qahril ilahi. Dan kadang-kadang hasil si mereka itu padonyo basat itu hasil keluh kesah. Dan adam sabar ateh melawani kahar ilahi. Dengan bersalam basat. Dan kabat juga ya. Dan terkadang-kadang hasil produksi mereka itu pada nyokabat itu keluh kesah dan adam sabar arti melawani kahar ilahi dengan bersalah basat. Bayang bagi lil abdi maka seperti bagi hambu bahwa mengenal yu hambu ayya arifa qadra ni'matillahi alaih. Bahwa mengenal yu hambu akan kadar nikmat Allah atehnya hambu pada laku kabat. Seperti ma yang mengenal yu hambu akan yu nikmat pada laku basat. Jadi bagi seorang hamba mestilah kenal nikmat Allah ketika kabat, nikmat Allah ketika basat. Wa ayyakila dan bahwa menyerahkan yuhambu akan titik demikian kepada Tuhan yuhambu. Dan membayarkan yuhambu akan sangkun yuhambu dengan Tuhan. Fa innahu la yadri ayyuhuma aqrabu lahu naf'a. Maka bosnya pekerjaan, maka bosnya hambo bahasnya tidak tahu yuhambu akan baramano kekadunya lebih hampir bagi yuhambu nisbah manfaat. Kama qala ta'ala seperti yang berkata Allah Ta'ala la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Tidak tahu kamu baramano ke mereka itu lebih hampir bagi kamu nisbah manfaat. Habis hikmah kedua kita masuk hikmah ketiga. Mataliul anwari al-qulubu wal asrar. Baram lo tampe terbit nur artinya tampe terbit dan cemerlang nur maknawiyah. Dan hiyonyo nan nur itu ba'alah hiyonyo bintang ilmu dan bulan ma'rifah dan matahari tauhid. Nah, ko ana mereka termasuk juga idafat musabbah dengan musabbah bih. Bintang yang diserupakan dengan ilmu. Ilmu diserupakan dengan bintang. Ma'rifah diserupakan dengan bulan. Tauhid diserupakan dengan matahari. Di idafat musabbah bagi musabbah bih. Ba'ala baramulu hati dan rahasio. Ditampe terbit nur itu adalah hati dan rahasio. Artinya hati orang arif mereka itu dan rahasio mereka itu. Maka hionya dan hati ba'ayun seperti langit. Alatina langit yang cemerlang padonyo langit itu. Anan cemerlang bintang. Dan terbit ia bintang. Dan telah terdahulu bahwasanya demikian nur sungguhnya lebih sangat disebut cemerlang daripada nur bintang. Jadi sebenarnya kata pengarang nur hati orang arif itu lebih terang pada cahaya bintang. Bakatau setengah mereka itu jikalaulah dibukakan orang, disingkukkan orang akan menyingkukkan al-haq ta'ala daripada cemerlang nur hati aulianya Allah. Ta'ala jikalau sungguhlah hapus cahaya matahari dan bulan daripada cemerlang nur hati mereka itu. Bantu atau bana ka kuaitnya cahaya hati wali Allah.
Cahaya hati bersifat maknawi, bersifat spiritual, bersifat rohani. Sedangkan cahaya matahari itu, cahaya bintang, cahaya bulan itu bersifat materi. Jadi kalau dalam ilmu tasawuf, yang lebih hakiki itu adalah yang bersifat spiritual, bersifat rohani. Makanya cahaya yang Allah terbitkan di hati para aulia Allah itu lebih tarang daripada cahaya matahari, bintang, dan bulan. Jadi kalau dibukakan di Allah, dizahirkan di Allah, tidak ada apa-apa cahaya matahari tadi. Sama ibarat cahaya matahari jadi lilin, tak? Kita menyalakan lilin di siang hari. Kalau lah baca cahaya matahari di siang hari, hilang cahaya lilin. Dan barang mana kok cahaya matahari dan bulan daripada cahaya hati. Maka bahasa demikian nur bahas sungguhnya mendatanglah hatinya nur itu gerhana dan terbenam. Kalau cahaya kalau matahari ada gerhana matahari, gerhana bulan. Betul-betul di bumi kau ada disebut dengan matahari terbenam. Ada terbit, ada terbenam. Dan barang lo nur hati ahli Allah, ba'ala barang lo tidaklah jenis gerhana baginya nur. Dan tidak pula terbenam ya nur, sampai ya kata. Bakatu as-Sazili qadda sasira syekh Sazili ko guru dek guru pengarang, inyak dek pengarang enggak. Pengarang ko pengarang matan saya namanya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Guru beliau adalah Syekh Abul Abbas Al-Mursi. Gurunya adalah Syekh Abu Hasan As-Sazili, yaitu pendiri tarekat Saziliyah. Di Sazili ko Abu Hasan Sazili ko adalah pendiri tarekat Sazili, muridnya Abul Abbas Al-Mursi. Kemudian muridnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, pengarang Matan Al-Hikam. Kata Imam Sazili, sekali kalau dibukakan orang daripada nur orang mukmin yang durhaka, bala jikalau sungguh memenuhi nur ma antara langit dan bumi, maka pokok sangko engkau dengan nur orang mukmin yang taat. Kata Syekh Sazili, seandainya Allah bukakanlah nur hati orang mukmin yang durhaka saja, bisa dia tarang atau langit dan bumi. Apalagi nur hatinya mukmin yang taat. Apalagi nur hati dari aulia Allah. Maka setengah daripada kesayangan Allah, setengahnya ada menerbitkan atau menengokkan, menerbitkan ateh nur orang mereka itu. Di lampau ditutui. Ada tidak dia pun tapi ada. Maka sungguh berkatu Al-Mursi kemudian dari Imam As-Sazili. Pada sasirah akatu Imam Al-Mursi, jikalau dibukakan orang daripada hakikat wali, ba'ala jikalau sungguh disembah orang ya wali. Karena bahwa sungguhnya sifatnya wali, ba'ala sungguhnya daripada sifatnya Allah, dan barang sifatnya wali, ba'ala barang daripada sifatnya Allah. Jadi kalau dibukakan hakikat wali tadi itu, maka mungkin manusia sangat kagum. Sampai-sampai mungkin bisa wali tadi disembah. Artinya Allah buka keistimewaan wali tadi. Sedangkan Nabi Isa aja dan lagi mujizat ada disembah yang kayaknya di Tuhan dia di umatnya. Wah, mangko disembahnya bisa dia mati. Ada yang kayak jadi Tuhan. Lah sampai barago sareng lo laweh bikin ada wa
sekali ngaji lah insyaallah tamai bawah na. Kunandalay